Seberapa aneh hewan-hewan ini di mata kalian? Ini, dan ini. Tapi apakah kalian tahu kalau ternyata di dalam sejarah dunia Islam terdapat seorang ilmuwan di abad ke-13 yang merupakan keturunan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Anas bin Malik, yang membuat sebuah kitab yang menggambarkan berbagai makhluk aneh yang dianggap pernah ada dan bahkan masih ada di dunia ini. Dialah Zakaria Al-Qaswini dalam kitabnya yang berjudul Ajaib Al-Makhluqat wa Gharaib Al-Mawjudat, alias kitab makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Wah, gimana tuh isinya? Kitab Qaswini ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama adalah celestial yang membahas bidang langit dengan penghuninya, dan bagian kedua yaitu terestrial yang membahas tentang 4 unsur, yaitu air, tanah, api, udara. lalu 7 iklim, laut dan sungai, dan berbagai makhluk termasuk manusia dan jin, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Karya ini juga membahas seputar malaikat yang bersumber dari Al-Quran dan menyatakan bahwa malaikat adalah makhluk yang sempurna, yang baik, dan tidak memiliki perasaan atau nafsu dengan maksud negatif. Malaikat juga adalah makhluk yang patuh, dan yang terpenting mereka menjaga ketertiban ciptaan dan mengatur segala sesuatu di bumi. Sementara jin dan setan adalah makhluk yang buruk dan tidak sempurna, yang memiliki nafsu dan amarah, dan mereka nggak patuh. Terus makhluk anehnya apa nih? Nah, makhluk-makhluk aneh yang ada di dalam kitab tersebut, yang pertama adalah Simurgh. Simurgh digambarkan sebagai seekor burung raksasa yang memiliki sayap yang besar dengan bulu berwarna-warni dan bisa menyemburkan api dari mulutnya. Simurgh dipercaya sebagai rajanya burung. Ia memiliki kekuatan supranatural dan dianggap sebagai makhluk yang bijaksana dan penyembuh, serta dipercaya memiliki kemampuan untuk memahami semua ilmu dan pengetahuan yang ada di dunia. Dikatakan bahwa bulunya memiliki sifat penyembuhan yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Simurgh juga dikatakan memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi berbagai bentuk makhluk lain, serta dapat melakukan telepati atau berkomunikasi dengan manusia dan makhluk lainnya di beda tempat menggunakan batin. Menurut legenda, Simurgh tinggal di puncak Gunung Qaf, sebuah gunung terpencil di suatu tempat di daerah Persia. Ia diyakini sebagai pelindung dan pengawal yang dapat membimbing orang ke jalan yang benar dan membantu mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan burung ini karena Tuhan tahu kalau akan ada banyak makhluk yang gak akan mempercayai keberadaan makhluk terbang, terutama para bidadari. Simurgh juga sering dikaitkan dengan legenda dari Kaisar Purbakala atau Kaisar Burung yang berusaha untuk menemukan Simurgh demi memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan. Namun dalam perjalanannya, banyak dari mereka justru kehilangan jati diri, bahkan mati sebelum mencapai tujuan mereka. Lalu makhluk berikutnya adalah Anko. Anko, atau yang dikenal juga dengan sebutan Roc, adalah burung yang sangat dihormati dan dianggap juga sebagai simbol keabadian dan kekuatan. Anko diyakini adalah burung yang sangat langka, tinggal di tempat yang sangat jauh dan hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Anko digambarkan sebagai burung yang sangat indah. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2-nya lagi ukurannya lebih pendek. Menurut cerita, suara Anko ini sangat merdu. Burung ini juga diartikan sebagai makhluk mitologi Phoenix karena kemiripan ciri-cirinya. Burung ini juga digambarkan memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, dan saking besarnya, burung ini bisa mengangkat gajah dan memangsanya. Dalam kitab Qaswini, Anko juga dianggap sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk hidup selama berabad-abad dan kemudian beregenerasi kembali dari abunya. Oleh karena itu, Anko sering dianggap sebagai simbol keabadian dan kebangkitan dari kematian. Diyakini bahwa Anko hanya terlihat oleh orang-orang yang sangat baik hatinya dan akan membawa keberuntungan bagi siapa saja yang melihatnya. Anko juga dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kesempurnaan, dan beberapa legenda bahkan menyebutkan bahwa Anko bisa mengambil alih kendali dunia dan memimpin seluruh makhluk hidup di atas bumi. Karena keindahannya dan kemampuannya yang luar biasa, Anko sering dijadikan sebagai inspirasi oleh para penyair dan seniman di seluruh dunia. Sejak zaman kuno, Anko menjadi lambang kesempurnaan dan tujuan akhir dalam kehidupan manusia. Tapi ada juga kisah di luar kitab tersebut. Burung indah ini justru berakhir menjadi masalah. Kemampuannya untuk memangsa justru semakin gak terkendali dan menjadi rakus. Dia menjadi liar dan memangsa manusia, terutama anak-anak. Masyarakat saat itu akhirnya melaporkan hal ini kepada Nabi Hanzalah, dan Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah untuk memusnahkan burung tersebut. Akhirnya burung besar tersebut terbakar hingga musnah semua keturunannya, dan menurut cerita hal inilah yang membuat burung ini punah.
Cerita ini sama seperti cerita burung phoenix yang mati karena terbakar. Tapi bedanya, phoenix akhirnya bangkit dari abunya. Karena kalau misalkan burung-burung tadi beneran ada dan bisa kita lihat. Oke, lanjut ke makhluk berikutnya, yaitu burung nasar. Burung nasar memang bisa kalian lihat sampai saat ini. Biasanya munculnya burung nasar ini dianggap sebagai tanda kematian yang akan segera terjadi atau sebagai pertanda buruk. Hal ini karena dikisahkan dalam kitab tersebut, burung ini adalah burung di Afrika yang menyerupai unta dan badannya yang sebesar unta dan memakan bangkai. Walaupun sekarang burung nasar nggak segede unta, tapi kebiasaannya memakan bangkai memang benar. Biasanya burung nasar akan menunggu seekor hewan dimangsa oleh hewan lain. Lalu mereka akan terbang berputar-putar di atas pertarungan hewan di bawahnya dan menunggu hingga ada hewan yang mati untuk ikut memangsanya. Tapi uniknya, Koswini menceritakan kalau burung nasar itu sangat takut dengan bayangannya sendiri. Jadi mereka terus terbang dan menghindari bayangannya sendiri. Yang jelas kebiasaannya memakan bangkai ini bukan sesuatu yang jorok. Sebaliknya justru kebiasaan ini bermanfaat untuk pembersihan lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan memakan daging dan tulang hewan yang mati, burung nasar membantu mencegah penyebaran penyakit yang mungkin akan ditularkan oleh bangkai. Dipercaya juga kehebatan burung ini adalah bisa mencegah infeksi penyakit di tubuhnya karena adaptasi dari kebiasaannya yang memakan bangkai. Lalu makhluk berikutnya yaitu Shothafar. Shothafar digambarkan adalah sejenis rusa bertanduk. Bukan rusa bertanduk pada umumnya. Shothafar adalah rusa yang memiliki tanduk di depan kepalanya. Bedanya dengan unicorn, kalau unicorn kuda, tapi Shothafar adalah rusa. Shothafar adalah hewan yang unik dan indah karena kondisi tanduknya yang berongga, menyebabkan dia bisa mengeluarkan musik ketika tanduknya tertiup angin. Saking merdunya, hewan lain juga senang mendengarkan suaranya, bahkan sampai duduk dengan tenang sambil mendengarkan suara tanduknya. Dikisahkan bahwa Shothafar hidup di Eropa. Tanduknya kadang dijadikan hadiah kepada raja karena bisa juga dimainkan seperti suling. Kalau dimainkan, satu sisi bisa menghasilkan suara dengan suasana yang ceria dan sisi lainnya nadanya bisa terdengar sedih hingga bisa membuat orang menangis. Makhluk selanjutnya yang mungkin udah gak asing nih, yaitu naga. Koswini di kitabnya juga menggambarkan hewan naga. Ia berpendapat bahwa naga adalah hewan yang dipercaya di berbagai agama. Menurutnya, naga merupakan sejenis ular al-hayat yang memiliki tubuh yang besar dan kuat. Naga di sini memiliki taring dan warna biji matanya merah. Kakinya berbentuk seperti elang dan bulunya semacam kumis tipis. Naga digambarkan sangat suka memangsa hewan yang ada di lautan dan di daratan. Dia hidup di dalam air atau gua-gua besar. Mereka memiliki kulit bersisik, ekor yang panjang dan sayap yang memungkinkan mereka untuk terbang. Selain itu, dalam kitab Koswini juga terdapat legenda tentang perburuan naga oleh raja-raja dan pahlawan saat itu. Beberapa kisah menggambarkan naga adalah makhluk yang jahat dan harus dilawan. Tapi di sisi yang lain, menggambarkan juga bahwa naga adalah makhluk yang sebetulnya bisa membawa keberuntungan kalau dihormati dengan benar. Dalam legenda Karun atau penjaga air terjun dan sungai, legenda tersebut sering menyatakan bahwa naga harus diperlakukan dengan hormat dan perhatian. Dan kalau enggak, ya bisa menjadi marah dan membawa bencana. Naga dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan supranatural dan dapat membawa keberuntungan atau bencana tergantung bagaimana cara mereka memperlakukannya. Nah, mungkin dari tadi kita membahas makhluk yang menyerupai hewan. Tapi sebetulnya dalam kitab karangan Koswini ini gak cuman bahas tentang hewan aja. Koswini juga menuliskan makhluk yang pasti kalian gak pernah mau ketemu mereka. Ada yang bisa tebak siapa? Ya'juj Ma'juj. Dalam kitab Koswini, Ya'juj dan Ma'juj atau dalam bahasa Inggris disebut Gog dan Magog digambarkan sebagai makhluk sejenis manusia yang tercipta menjadi sebuah bangsa yang sangat kuat dan licin yang hidup di belakang sebuah tembok besar. Tembok tersebut menghalangi mereka untuk keluar dan menyerang umat manusia. Menurut legenda dalam kitab Koswini, Ya'juj dan Ma'juj diperintah oleh seorang raja yang sangat jahat dan kejam. Mereka sering menyerang dan menjarah wilayah-wilayah di sekitar tembok mereka. Beberapa kisah menggambarkan berbagai cara menghancurkan tembok dan mengalahkan bangsa tersebut, tapi sampai sekarang belum ada yang berhasil. Beberapa legenda juga menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai makhluk yang sangat mengerikan dan memiliki wajah yang sangat menakutkan serta gigi yang tajam. Mereka juga dianggap sebagai makhluk yang sangat rakus dan akan memakan segala sesuatu yang ada di depan mereka. Dalam kitab Koswini, Ya'juj dan Ma'juj sering dianggap sebagai simbol kejahatan dan buruknya moral. Mereka juga dianggap sebagai makhluk yang mengancam keamanan dan ketertiban dunia. Beberapa kisah menceritakan kalau Ya'juj dan Ma'juj sebetulnya masih ada hingga sekarang, tapi terhalang oleh sebuah tembok tadi yang secara goib tidak terlihat di mana lokasinya. Tembok tersebut sangat tinggi sehingga mengurung bangsa mengerikan tersebut. Tapi di akhir zaman nanti, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar untuk menghancurkan umat manusia. Itu dia tadi berbagai makhluk aneh yang ada di dalam kitab seorang ilmuwan muslim, Zakaria Al-Qaswini.
Sampai saat ini masih belum diketahui apakah isi dari kitab Kaswini ini beneran ada atau enggaknya, karena harus merujuk ke penelitian lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Klik suka jika kalian suka video ini dan masih banyak video dan informasi lainnya yang bisa kalian tonton di channel ini. Jadi subscribe bisa bikin kalian tambah pintar. Jangan lupa tombol loncengnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit. Jumpa lagi kita di video lainnya.